Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hutang ini membuat kita jadi kecanduan? Karena gini, dalam hutang itu ya, apalagi yang masa kini ya, banyak tuh hutang-hutang yang kita dapatkan itu bukan suatu kebutuhan sebenarnya. Karena kita selalu dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan. Seperti misalkan kita mau punya kendaraan, kita belum punya duit yang cukup sebenarnya, tapi karena kita pingin kendaraan tersebut, akhirnya kita dimanjakan oleh pihak yang memiliki dana untuk mengkreditkan kendaraan tersebut kepada kita. Ini sebenarnya yang membuat kenapa orang-orang kecanduan hutang gitu. Dari tadinya nggak butuh jadi butuh. Karena apa? Yang penting kita bisa bayar DP-nya, kendaraan tersebut atau barang tersebut bisa kita miliki. Walaupun sebenarnya ya, kalau kita ngomongin konteks kemampuan ya, kita sebenarnya belum mampu untuk bisa memiliki barang tersebut, ya kan? Misalkan kita yang gampang aja deh, kita pengen punya mesin cuci contohnya gitu. Pengen punya mesin cuci, kita punya duit cuman misalkan berapa? 500.000. Harga mesin cuci itu 3 juta misalkan. Sehingga tiap bulan kita dikasih penawaran bagaimana kalau kita bayar 500.000 kita dapat mesin cuci tersebut, terus dicicil per bulan 12 juta. Tapi tanpa terasa sebenarnya dalam waktu 1 tahun itu kita udah pasti membayar lebih dari harga barang tersebut kan. Sehingga bunga yang kita bayar itu dibuat seakan-akan kayak nggak kerasa gitu. Padahal kalau misalnya kita bayar dengan cara cash, kita sabar dulu, uang yang kita pakai untuk bayar bunga itu bisa kita pakai untuk tabungan kan. Nah, tabungan itu untuk apa? Sebenarnya kalau kita belajar lagi bagaimana caranya bisa mendapatkan sumber pendapatan yang lain selain dari gaji kita bulanan, bisa juga kita pakai uang yang harusnya kita bayar bunga tersebut, kita pakai untuk investasi. Yang paling gampang gini aja lah, kalau misalnya teman-teman punya saudara di luar kota, misalkan perantauan gitu ya, duit 1 juta 2 juta, lebih baik dipakai untuk investasi, beli binatang ternak aja. Binatang ternak misalkan ayam, bebek yang murah, kalau agak tinggi dikit bisa kambing, bisa sapi. Atau bisa juga kita beli, nggak usah beli tanah, beli pohon lah. Di daerah-daerah pedesaan tuh masih banyak kok investasi pohon. Jadi di mana kita beli pohon, misalkan pohon nggak usah jati, kalau jati terlalu mahal. Misalkan pohon duren contohnya. Pohon duren itu kalau di daerah Jepara itu ternyata harganya juga cukup tinggi loh. Dalam waktu 1 tahun kalau dia berkembang, nilainya itu lebih dari harga pada saat kita beli bibitnya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di marketplace harga bibit pohon durian itu yang berumur 1 tahun sekitar tinggi 1 meter, atau yang berumur 2-3 tahun yang tinggi bisa sampai 2 meter. Bibit yang bagus itu harganya bisa sampai 2 juta loh. Bibit yang udah 2-3 tahun itu yang udah mulai sedikit lagi berbuah itu harganya bisa sampai 3 juta loh. Nah, sedangkan bibitnya dulu waktu pas kita beli, bibit yang masih kecil, yang masih paling tinggi sekitar setengah meter, itu harganya cuma 70.000 sampai 100.000. Bayangin capital gain yang kita dapetin dari pertumbuhan dari tanam-tanaman kayak gitu aja. Atau kalau nggak kayak gitu, kita lebih aman ya, kalau misalkan kita main di sektor pertanian juga bisa. Atau kalau misalkan di kota, kita juga bisa belajar untuk gimana cara berbisnis franchise. Sekarang banyak franchise kecilan nih, harga 5-10 juta. Kita tinggal cari aja operator yang bisa mengerjakan franchise tersebut, misalkan kuliner atau lain sebagainya. Kalau teman-teman bisa untuk belajar investasi, insya Allah duit 1 juta, 2 juta, 10 juta itu bisa berkembang dan bisa menjadi sumber pendapatan kita di kemudian hari tanpa harus dikit-dikit berhutang gitu. Jadi kita lebih keren gini kan, kita beli 1-2 hal atau 1-2 item dengan cara cash, bukan dengan cara kredit lagi. Udah nggak zaman yang namanya harus
dikit-dikit kredit, beli rumah kredit, beli mobil kredit, apalagi beli handphone kredit. Kalau bisa cash lah, walaupun kita belinya dengan cara beli kendaraan atau barang-barang itu awalnya second dulu ya, karena barang-barang yang nilainya semakin susut semakin turun, itu lebih baik kita beli secondnya dulu. Yang penting fungsinya kita dapetin dulu. Kalau sekedar handphone nggak perlu baru dulu lah. Kalau misalkan handphone itu kira-kira masih rilis di tahun yang sama, harganya walaupun cuma beda bulan tapi masih bagus kondisinya, harganya bisa turun sampai 30%. Coba lihat sendiri deh di marketplace, di OLX atau di Facebook Marketplace, harga-harganya tuh walaupun masih tahun yang sama, tapi kalau udah second barangnya masih bagus, nilainya bisa turun sampai 30%. Gitu. Jadi kita belajar mencari nilai dari barang tersebut. Nggak harus yang baru, tapi yang berkualitas dan juga masih nilainya sama kalau kita gunakan. Apalagi kalau kita bisa menggunakan barang tersebut untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan lagi, teman-teman ya. Jadi memang hutang tuh bikin candu karena membuat fasilitas yang sebegitu enak. Kita belum punya dananya dan kita diberikan barang tersebut, tapi beberapa bulan atau tahun yang akan datang uang kita akan tergerus oleh angsuran tersebut. Jadi biasakan mulai sekarang membeli apapun selalu dengan cara cash ya. Nabung dulu kalau belum ada. Kalau udah ada duitnya beli. Kalau belum ada duitnya beli yang second dulu aja nggak apa-apa. Belajar spek-speknya bagaimana cara mencari barang second yang bagus, tapi kan harganya lebih murah tanpa kita harus mencicil dan penghasilan kita setiap bulan tergerus oleh dampak dari cicilan yang kita buat. Makasih ya, semoga bermanfaat, semoga hutang-hutang kita juga bisa segera terlunasi dan juga kita diberikan rezeki yang barokah, berlimpah ruah tanpa susah payah, dan juga selalu mendapatkan berkah dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.